pemirsa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM maju, Dakara terus sukses. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk kita semua. Saya merasa terhormat sekali nih diundang sama Bu Endah ya. Pastinya juga ada Pak Edi ya. Terima kasih. Saya berarti sekitar 20 tahun yang lalu ya diajari Bu Endah dan dosen-dosen saya di energi gitu ya, seputar audit energi. Baik ya adik-adik semua, saya kira saya mau coba sharing materi tentang pengenalan life cycle assessment ya, dan perspektifnya terhadap audit energi. Dalam hal ini dampak, istilahnya perhitungan nanti dampak lingkungannya untuk mengoptimalkan dan bagaimana istilahnya proses di industri itu berlanjut secara optimal gitu ya, dan berkelanjutan gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa life cycle assessment sebenarnya metode ini sudah cukup lama ya, kalau di internasional sekitar tahun 70-an ya. Tapi semenjak 2010 ini menarik ya untuk masuk di Indonesia, karena intinya memang saya lihat karena resources secara keseluruhan makin berkurang gitu ya. Sementara proses industri itu menimbulkan ya atau mengakibatkan berbagai emisi baik ke udara, baik ke tanah dan ke air di sepanjang produksi sistemnya atau tahapan produksinya gitu ya. Saya sendiri misalnya yang real lah kita rasakan tahun 97 dulu saya datang ke Bogor itu, seingat saya kalau mau tidur itu harus pakai kaos kaki kita karena dingin gitu ya. Tapi saat ini di Bogor bisa kita rasakan setelah berlangsung misalnya sekitar 23 tahun, kalau tidak pakai AC, rasanya kurang nyaman kita tidur di Bogor ini. Artinya itu real yang terjadi gitu ya. Mungkin inilah salah satu yang menyebabkan kenapa akhir-akhir ini semua negara gitu ya sangat konsen terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh proses produksi gitu ya. Sehingga nanti saya mencoba menghubungkan atau mencari garis benang merahnya gitu ya antara audit energi yang selama ini kita lakukan dengan life cycle assessment gitu ya. Nah ini adik-adik semua ya, saya sebenarnya udah tua ya, saya merasa muda aja. Jadi angkatan 34 ya, ini 54 20 tahun ya. Nanti silakan di searching di Google juga ya. Saya banyak risetnya itu tentang sebenarnya energi terbarukan dihubungkan dengan life cycle assessment dan pembangkit listrik tenaga biomasa dan lain-lainnya gitu ya. Kami sebenarnya ILKAN ini ya, kami dirikan 2014 setelah saya menyelesaikan S3. Dulu pembimbing saya itu Profesor Almansyah Haloman Tambunan ya, kalau di IPB, dan Pak Abdul Kohar. Karena memang saya setengah dipaksa sebenarnya sama Pak Arman itu dulu belajar LCE tahun 2009 ya. Karena menurut beliau ini akan kita butuhkan gitu ya, dan tapi saya memang setelah baca-baca juga tertarik, akhirnya saya berusaha untuk mempelajari life cycle assessment tersebut. Sehingga disertasi saya itu sebenarnya produksi biodiesel dari jarak pakan kelapa sawit dihubungkan dengan life cycle assessment, artinya dihubungkan dengan dampaknya terhadap lingkungan gitu ya. Memang kalau kita lihat data sebelum 2014, kita sebelum dirikan LCA, istilahnya dunia itu beranggapan di Indonesia ini no sustainability gitu ya, sehingga produk-produk kita itu yang salah satunya misalnya kelapa sawit dianggap tidak ramah lingkungan dan produk-produk lainnya gitu ya. Sehingga kalau datang misalnya investor ya atau misalnya buyer dari luar, dia mengatakan oh tidak ada keberlanjutan bisnis di Indonesia gitu ya, atau mereka menganggap bahwa dampak lingkungan yang diproduksi produk di Indonesia itu tidak terkontrol ya, sehingga kalau kita terima pun akan misalnya secara tidak langsung juga akan mengganggu atau merusak dunia atau lingkungan kita gitu ya. Tapi 2014 kami dirikan, alhamdulillah setelah itu kita cek gitu ya bahwa Indonesia sudah ditandai gitu ya, walaupun mungkin artinya kita sudah diakui di Life Cycle Initiative itu ya, di UMED itu, bahwa ada organisasi profesional yang berhubungan dengan Life Cycle Assessment, dan kita sudah
state networking global tentang life cycle access tersebut bersama negara-negara lain, misalnya seperti dari Jepang, ya, Korea, gitu ya, India dan lain-lainnya, gitu ya. Nah ini dari 2014 kita terus menyampaikan tentang konsep-konsep LC itu ke KLHK, karena memang secara government KLHK lah yang istilahnya memutuskan suatu metode ini akan digunakan atau tidak, karena terutama memang manfaatnya terhadap industri, gitu ya. Ini saya bersama Sesdirjen ya, atau Sekretaris Proper yang menangani tingkat ketaatan perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui Proper, gitu ya. Tahun 2018 ini sudah kita sosialisasikan, di mana life cycle assessment ini menjadi salah satu kriteria baru di dalam tingkat ketaatan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya, gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat data menyedihkan sekali ya, Indonesia ini masih sangat sedikit implementasi ya atau mengadopsi metode LC ini dalam proses produksinya, atau mungkin di riset-riset kampus, gitu ya. Sehingga mungkin kalau dikenalnya sih sudah cukup lama, gitu ya. Barangkali yang kita tahu misalnya 2002 sebenarnya di ITB itu mereka sudah mulai mengenalkan life cycle assessment ini, tapi bahwa implementasinya itu belum, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat misalnya dengan Singapura saja kita bisa terlambat, tapi kita bisa lebih rendah dalam implementasinya, gitu ya. Sehingga memang ini harus kita kejar, gitu ya. Harus istilahnya, saya juga dengan beberapa dosen di PSL sebenarnya diminta ikut membimbing ya, dan ada beberapa mahasiswa pasca sarjana yang kita bimbing dan juga di UI, gitu ya, untuk mengimplementasikan life cycle assessment ini. Nah, memang karena ini istilahnya mata kuliahnya audit energi ya, saya izin Bu Enda dan Pak Edi ya. Sebenarnya kan memang audit energi ini kita, kalau saya bisa singkat, hanya kita mengevaluasi, gitu ya, mengakses di perusahaan di sepanjang istilahnya boundary produksi atau boundary-nya, gitu ya, artinya di perusahaan tersebut. Jadi kita istilahnya existing, gitu ya, kita istilahnya mengevaluasi pemanfaatan energi dan mengidentifikasi peluang penghematan ya dan penggunaannya, atau misalnya penggunaan resources lain di perusahaan tersebut di sepanjang batasan perusahaannya, gitu loh ya. Tapi kita belum mendapatkan konsep ya, atau belum sampai pada energinya itu datangnya dari mana, gitu ya. Jadi baru mungkin sebatas sama lah seperti sekarang ini ya. Kalau kita lihat KWH listrik yang sampai di rumah kita itu kita bayar hanya berdasarkan KWH listriknya, seolah-olah energi itu sama, gitu ya. Padahal sumbernya berbeda. Ada yang datang dari PLTA, ada yang dari energi terbarukan lainnya, ada yang dari PLTU, ada yang dari misalnya PLTP atau PLTD, gitu ya, atau misalnya sekarang PLT CPO, gitu ya. Itu kan berbeda dampaknya terhadap lingkungan. Nah, jadi LC itu dia konsepnya itu kan dari cradle to grave. Jadi yang saya pahami, audit energi ini hanya sebatas itu, hanya sebatas melihat di skop si perusahaannya ya, atau skop bisnisnya. Di situ dia melakukan evaluasi, identifikasi, dia cari apa peluang yang bisa diperbaiki untuk melakukan efisiensi, dan itulah nanti yang akan dia istilahnya lakukan, gitu ya. Memang regulasinya juga baru membatas seperti itu, gitu ya. Misalnya itu sering kita, misalnya kalau di audit energi, kalau misalnya di bangunan ya, misalnya bangunan atau ruangan yang ber-AC atau tidak, ada namanya intensitas kualitas energi, dia IK istilahnya, gitu ya. Tapi baru sebatas itu, tapi entah dari mana itu datangnya. Anggap misalnya kita ber-AC, ber-AC-nya itu dari mana? Apakah misalnya sumbernya kompresi uap yang menggunakan freon? Kalau misalnya juga sudah menggunakan freon, freonnya itu apakah misalnya R12, R11 atau R134A, gitu ya. Karakteristik faktor dia, dampaknya terhadap lingkungan itu berbeda, gitu ya. Jadi di LC itu konsep itu yang dia istilahnya pegang, gitu ya. Sebenarnya nanti hubungannya dengan audit energi seperti itu juga, cuma memang energi itu hanyalah salah satu dari 6 sebenarnya ya, 6 inventory data yang kita lakukan di dalam konsep life cycle assessment. Nah, sehingga ya kalau kita lihat yang terakhir ini ya, regulasinya itu memang sedang diusulkan, gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat di Permen, sebenarnya dasar audit energi itu yang terakhir itu kan dia, ini mungkin hubungannya dengan proper tingkat ketaatan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya, gitu ya. Tingkat ketaatan terhadap lingkungan dan efisiensi energi, dia mengacu kepada sebenarnya Permen LH nomor 3 tahun 2014. Ini yang sedang sebenarnya berproses kita usulkan, dan juga kemarin termasuk juga bagian dari Omnibus Law tersebut, gitu ya. Artinya nanti
setelah ini direvisi gitu ya, tanda tangan, nanti di proper itu sendiri konsepnya nanti bukan lagi berdasarkan audit energi, tapi dia berdasarkan life cycle assessment gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya untuk informasi aja ya untuk adik-adik semua. Saya kira ini semester 7 juga mungkin informasi ini perlu bagi kalian, karena nanti misalnya kalian tamat gitu ya, bisa menjadi penanggung jawab life cycle assessment di perusahaan ya, dengan misalnya mengikuti trainingnya, baru nanti ikut uji sertifikasi dari BNSP gitu ya. Dan karena nanti di perusahaan ini akan diimplementasikan, sehingga mungkin kalau misalnya nanti yang sudah punya sertifikat ini pasti akan bisa dipakai gitu ya, atau misalnya bisa menjadi syarat untuk masuk ke perusahaan yang terutama yang menerapkan proper gitu ya. Ini kan biasanya tingkat proper itu dari hitam, merah, biru, hijau dan emas ya, terutama yang hijau dan emas ini sebenarnya hubungannya proper ini bagi perusahaan-perusahaan besar ya, selain misalnya untuk optimalisasi di perusahaan, juga untuk funding gitu ya, atau misalnya investor gitu ya, atau misalnya dari perbankan gitu ya. Nanti di life cycle assessment ini dia akan menerapkan kriteria LCA ini untuk 5 hal. Yang pertama itu efisiensi energi, termasuk nanti berarti kan audit energinya istilahnya nanti dia energi absolutnya, dia udah konsepnya based on life cycle assessment ya, baru aturan emisi ke udara, baru konservasi air gitu ya, limbah B3 dan non B3 gitu ya. Sehingga mungkin tapi tidak juga misalnya apa namanya itu hilang audit energi yang selama ini gitu ya. Artinya itu bisa dilanjutkan. Cuma kan LC ini dia berpikirnya gitu ya. Sama lah misalnya dengan audit energi, dia berpikirnya dari mana energinya. Tidak sekedar energi yang terinstal atau existing di perusahaan tersebut. Dan LCA ini ya, dia konsepnya terhadap produk, bukan terhadap perusahaan. Bisa saja di perusahaan itu terdiri dari beberapa produk gitu ya. Jadi nanti audit energinya juga seperti itu, tidak terhadap perusahaan, tapi terhadap produk yang dihasilkan di perusahaan tersebut. Misalnya kalau misalnya Indofood, dia misalnya ada Indomie, ada Supermie gitu ya. Nah, tapi memang cara berhitungnya nanti kita bisa, istilahnya kalau misalnya ada proses yang sama bisa dialokasikan gitu ya. Nah ini, jadi tahapannya ini mungkin nanti LC ini saya kira di dalamnya itu ada energi gitu ya, audit energi itu. Ini sebenarnya perdirjennya udah keluar ya, perdirjennya ini P14 tahun 2018 ini sudah keluar. Dan kami selama ini, kebetulan saya saat ini sebagai ketua ilkamnya, selama ini itu yang rutin kita lakukan training LCA ya, karena bagaimana istilahnya mengeluarkan angkanya gitu ya. Dan salah satu nanti kelebihan LCA ini kan keluar angka kuantitatifnya. Nah, jadi misalnya kita berharap nanti suatu ketika gitu ya, angka misalnya 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau kita ke supermarket nanti akan muncul di misalnya packaging produk itu berapa misalnya CO2 ekuivalen yang dihasilkan per kotak misalnya Ciki gitu ya, atau per kotak misalnya Indomie gitu ya. Dan itu akan mengguidance gitu ya, akan misalnya mendorong buyer, pembeli, konsumen untuk membeli yang sedikit dampaknya terhadap lingkungan. Artinya walaupun dia tidak mengerti, tapi dia sudah bagian dari ikut menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. Nah itu kira-kira ya. Ini mungkin adik-adik semua sekilas ya, saya kira sudah menonton nih. Mungkin dulu sempat ramai itu pilih dokumenter seksi killer gitu ya. Jadi ini ramai dulu kita istilahnya perdebatkan gitu ya. Apa sih konsep seksi killer ini sebenarnya? Ini mungkin karena adik-adik mahasiswa ya, saya agak sedikit nih, misalnya orang ada keluarga muda yang bulan madu gitu kan, dia kan merasa happy aja. Nah, dia merasa happy aja, dia menikmati misalnya AC, menikmati listrik gitu ya, menikmati, anggaplah semuanya lah dia nikmati gitu ya, tanpa dia berpikir ya bahwa apa yang dia istilahnya habiskan itu, apa yang dia misalnya lakukan itu di hulunya itu ya kan mengakibatkan kematian bagi orang lain gitu ya. Jadi konsepnya istilahnya LC itu kan dia berpikir dari cradle to grave, dia berpikir dari hulu ke hilir, dari tidak ada itu istilahnya apa namanya itu si barang itu gitu ya, barang itu nanti bisa berupa produk nanti bisa berupa barang dan bisa berupa jasa gitu ya. Nah pasti diambil dari hulu gitu loh ya, pasti ada material istilahnya acquisition yang dilakukan, pasti ada resources yang diambil. Ya, jadi kan sekilas sama itu misalnya kalau kita kadang-kadang di kantor-kantor yang sudah melakukan audit energi ya, pasti misalnya matikan atau misalnya gunakan listrik secukupnya, matikan listrik kalau misalnya sudah tidak gunakan gitu ya. Atau misalnya kadang-kadang kita dibatasi penggunaan
energinya. Bagi sebagian masyarakat kadang-kadang berpikir, ngapain dibatasin sih, orang saya sanggup bayar kok gitu kan. Atau misalnya di ruangan-ruangan perkantoran, kadang-kadang, wih kok dingin sekali di kantor saya katanya kan. Padahal biasanya AC-nya 16, ya kan? Kenapa nggak dia set misalnya 22, sehingga dia nggak perlu menggunakan jas di dalam ruangannya kan gitu ya. Dia misalnya kalau dia hanya berpikir, oh saya sanggup bayar kok, saya ada duit gitu ya. Tapi dia harus berpikir di hulunya sana, ya kan? Ada resources yang diambil dari alam untuk memenuhi keinginan dia itu gitu loh ya. Dan akibat itu orang di sekitarnya itu atau kita keseluruhan akan terkena dampaknya karena kita berada di alam yang sama gitu kan. Yang mungkin butuh waktu saja, makanya nanti perhitungan Elise itu ada berhitung sampai 20 tahun, 100 tahun, 500 tahun gitu loh ya kan. Jadi walaupun misalnya ditambang itu di Kalimantan, ya mungkin Kalimantan yang rusak kita nggak bisa berpikir seperti itu, cepat atau lambat ya nyampe juga ke tempat kita gitu, sampai juga ke Bogor gitu ya. Bisa saja misalnya panasnya Bogor sekarang ini bukan saja diakibatkan oleh Bogor misalnya yang juga melakukan pembangunan gitu ya, tapi juga misalnya sumbangsi dari Kalimantan dari mana gitu ya, itu kan seiring dengan waktu ya. Jadi kan bisa kita lihat itu dari sekuler itu artinya kita harus berpikir ke hulunya ya. Artinya kita menggunakan listrik itu ya dari PLTU ya, PLTU itu istilahnya dia pasti mengambilnya dari batu bara gitu ya. Nah, jadi itulah sebenarnya konsep LC itu kenapa diterapkan dan kenapa ini misalnya sekarang yang diakui oleh dunia ya, terutama Eropa, Amerika. Karena kalau berpikir ya konsepnya dari hulu ke hilir ya kan, maka optimalisasi ya sustainability itu akan didapatkan gitu ya. Jadi tidak sekedar berpikir misalnya egois hanya di tempat saya saja gitu ya. Nah ini sama seperti sekarang ini. Sekarang kita misalnya melakukan kuliah online. Kalau apa kita misalnya merasa karena kita tidak melakukan emisi, tetap melakukan, tetap menghasilkan dampak terhadap lingkungan. Cuma mungkin lebih sedikit itu cerita berikutnya. Makanya nanti di LC itu memang ini tidak akan keseluruhan bisa saya sampaikan ya. Makanya kalau di LC itu sebenarnya kita harus berpikir nanti continuous improvement gitu ya. Jadi selalu ada skenario yang dihasilkan ya untuk menghasilkan proses produksi yang optimal. Ini yang sebenarnya kalau dari segi basic teorinya ini yang tadi itu gitu ya, bahwa aktivitas gitu ya, anthropogenic activity itu banyak dilakukan oleh manusia gitu ya. Setiap aktivitas manusia itu pasti dia mengambil namanya natural resources, pasti ada dari alam yang dia ambil gitu ya. Dan dalam prosesnya itu pasti ada emisi yang dia lepas ke udara, ke air dan ke tanah gitu ya. Dampaknya ini yang kita kaji, itu yang sebenarnya menarik life cycle assessment ini. Jadi di tahapan life cycle impact assessment itu kita keluarkan angka gitu ya. Jadi kita keluarkan angka sama saja misalnya itu. Kalau misalnya di kelapa sawit nanti ya, nanti mungkin kalau cukup waktunya ada slide saya tentang itu. Kita berpikir kelapa sawit itu kalau kita datang ke pabrik aman-aman saja kalau kita misalnya lihat limbah cairnya gitu ya. Kalau kita tidak berpikir bahwa itu ada berdampak terhadap lingkungan. Tapi kalau kita lihat nanti misalnya si karakterisasi faktor dia, dampak daripada si emisi itu terhadap global warming, maka nanti misalnya secara itu dia mulai mempunyai karakteristik faktor misalnya 25 gitu ya, atau sekarang yang terbaru 28. Beda misalnya dengan CO2 yang hanya dampaknya 1 ya. Jadi setiap aktivitas kita apapun itu selalu terjadi 2 hal, atau selalu mengakibatkan 2 hal, atau selalu mengurangi 2 hal misalnya ya. Ada resources yang diambil, ada emisi yang dilepas. Sebenarnya seiring dengan misalnya perkembangan anggaplah misalnya makin tua alam ini gitu ya, resources itu kan makin habis karena diambilin terus gitu ya. Baru misalnya kita sekarang, terutama negara-negara Eropa Amerika itu mulai berpikir, bahkan sekarang itu ada konsepnya ILUC itu, Indirect Land Use Change gitu ya. Mereka sudah berpikir yang dia tidak langsung itu dia harus kontrol. Dari mana sumbernya? Makanya yang terbaru kemarin tahun lalu kalau saya sudah keluar itu ILUC RED 2 itu gitu ya. Jadi tapi yang di sisi lain ya, ada area yang ingin diprotek gitu loh ya. Apapun aktivitas itu, ada area yang diprotek, apa saja itu, yaitu ini nanti misalnya human health gitu ya. Manusia selalu ingin diprotek tanpa sadar nih. Misalnya ya manusia kalau misalnya dia bos di perusahaannya, dia nanti misalnya pulang ke rumah, kenapa nih anak saya demam gitu ya? Mungkin tadi misalnya main ke luar sebentar kena hujan langsung demam. Tanpa dia sadar sebenarnya dia melakukan hal misalnya merusak lingkungan ini. Kalau misalnya kita asumsikan misalnya dia bos penambangan batu bara gitu ya. Jadi
dia istilahnya yang melakukan aktivitas, tapi dia juga yang ingin dilindungi gitu ya. Sehingga kita kan istilahnya ya maaf aja misalnya kalau kita hubungkan dengan misalnya di ayat Al-Quran itu kan misalnya, makanya kita ini sebenarnya manusia ini pemimpin di muka bumi ini gitu ya. Jadi artinya kita harus mengontrol, karena memang apapun itu ya, saya kira memang akibat manusia yang melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya itu tidak terkontrol sehingga alam ini rusak, atau resource terlalu banyak kita ambil, atau emisi yang dihasilkan itu juga terlalu besar ya, sehingga dampak lingkungan itu yang seharusnya mungkin tidak secepat itu berdampak atau tidak sebesar itu dampaknya menjadi sangat besar gitu ya. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya itu adalah misalnya ekosistem ya. Ini jadi sering kita lihat ini, misalnya daerah-daerah tambang ya, kalau dia melakukan rehabilitasi, nanti ada istilah eutrophication ya. Jadi eutrophicationnya tinggi. Sama itu misalnya kayak nuklir itu memang dari kajian LC GWP-nya dia rendah, tapi eutrophication dia tinggi. Sama itu kayak misalnya tambang batu bara gitu ya, atau misalnya di laut ya, atau di danau gitu ya, atau danau kemarin baru kejadian Danau Toba itu ada ribuan mati ikan gitu ya. Itu sebenarnya akibat eutrophication yang tinggi gitu. Banyak di sana misalnya tambak-tambak itu dia lepaskan amonia ya, dia tanpa misalnya melakukan recycle atau pengolahan ya, artinya ada siang tumbuhan yang bersaing dengan ikan di dalamnya itu ya, untuk memperebutkan oksigen gitu ya, sehingga eutrophication-nya tinggi. Dan yang lainnya ada resources, sering kita rasakan itu. Saya beberapa kali ke tambang batu bara ya kan, kebayang dong 200 meter digali ke bawah ya kan, artinya resources itu ada air, ada misalnya batu bara gitu ya, atau misalnya daerah tambang minyak. Kemarin juga saya itu ke tambang minyak itu sampai 2 kilo oil and gas gitu ya. Minyak itu mereka mengobor ke dalam perut bumi gitu ya. Jadi itu kan kita kebayang istilahnya resources itu habis. Biasanya resources yang kita maksud di sini fosil ya, air gitu ya, dan resources alami lainnya gitu. Jadi itu gambarannya ya, kenapa misalnya kita harus berpikir cradle to grave atau berpikir life cycle assessment tersebut. Sebenarnya kalau dari segi drivernya gitu ya, istilahnya kenapa kita sebenarnya di perusahaan itu mereka sudah menggunakan namanya EMS, Environmental Management System. Jadi kalau di energi itu juga ada sebenarnya, sekarang itu udah mulai juga muncul namanya energi istilahnya itu energi manajemen energi manajemen sustainable kalau nggak salah ya. Jadi sekarang sebenarnya sudah mulai berpikir juga, makanya saya bilang tadi sebenarnya orang energi ini juga sudah berpikir konsep life cycle assessment ya, karena tidak sekedar istilahnya kualitatif gitu ya. Jadi selama ini kan mungkin berpikirnya masih kualitatif tapi sudah bagus. ISO 14001 2015 itu dia masih berpikir kualitatif, tapi dia sudah mulai berpikir bahwa apapun material yang saya gunakan, saya harus mengetahui material itu akan dibuang kemana. Saya harus mengetahui material itu datangnya dari mana, resourcesnya itu dari mana gitu ya. Tapi belum tahu dia berapa jumlahnya, belum kuantitatif, belum keluar angkanya gitu ya. Dan berpikir itu masih perusahaan, masih berpikirnya organisasi. Jadi dia misalnya pabrik dia gitu ya, masih berpikir seperti itu. Tapi dia sudah mulai punya pandangan bahwa ini ada dampaknya nih. Artinya dia sudah mulai mengontrol gitu ya. Contohnya lah misalnya ya, kalau kita misalnya datang ke suatu pabrik ya, sekilas misalnya pabriknya itu pohon-pohonnya hijau, rimbun segala macam gitu ya. Kita datang lagi ke satu lagi, dia sedang-sedang saja gitu ya, tidak rimbun, tapi misalnya ada gitu ya. Mungkin kita akan mengatakan yang hijau rimbun tadi itu akan lebih bagus. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah lakukan life cycle assessment, kita bisa cek dari mana. Misalnya ternyata yang satu misalnya yang rimbun tadi itu dia menggunakan misalnya chemical, yang saat itu misalnya tadi dia menggunakan organik. Bahkan misalnya yang rimbun tadi itulah sebenarnya yang bisa dampaknya terhadap lingkungan gitu ya. Sebenarnya tadi kelapa sawit itu kan itu masalahnya itu, karena dia terlalu tinggi penggunaan pupuknya gitu. Jadi life cycle assessment itu kenapa menarik, karena dia menggunakan atau keluar angka kuantitatifnya gitu ya. Sehingga kita masuk ke konsep life cycle assessment ini, dan alhamdulillah ya, kami dari 2016 ISO 14040 sama 14044 yang menjadi dasar life cycle assessment ini sudah diadopsi gitu ya. Jadi kita dengan ILKA, dengan tugas standarisasi KLHK, sama-sama kita dorong gitu ya. Artinya dia sudah menjadi istilahnya sudah ada dalam versi bahasa Indonesia gitu ya. Artinya nanti adik-adik misalnya yang mau ingin mempelajarinya bisa download gitu ya, atau misalnya datang ke KLHK, itu sudah ada di sana SNI untuk life cycle assessment ini gitu ya.
Jadi apa dia LCA ini? LCA ini sebenarnya kalau dari teorinya dia membahas aspek lingkungan dan dampak lingkungan potensial gitu ya. Dari apa? Dari penggunaan sumber daya ya, dan konsep lingkungan dari lepasan atau emisinya sepanjang daur produknya gitu. Dari akuisisi bahan baku, produksi ya, penggunaan pengolahan akhir, daur ulang dan pembuangan air atau dari cradle to grave. Dan di sini dia istilahnya produk gitu. Dia berbicara produk. Dia tidak berbicara perusahaan ya. Jadi istilahnya itu kalau bahasa saya gitu ya. Jadi LC itu adalah misalnya menilai dampak produk yang dihasilkan di sepanjang produk sistemnya. Gitu. Produk sistemnya itu dari mana? Dari dia tidak ada sampai dia tidak ada lagi. Kalau misalnya kelapa sawit itu dari misalnya land use chain-nya sampai misalnya dijadikan biodiesel, sampai digunakan misalnya di vehicle gitu ya, sampai dia kembali ke alam. Jadi sepanjang itu yang harus kita kontrol gitu ya. Jadi makanya tidak bisa kita hanya berdebat misalnya dengan Amerika itu ya, atau dengan soybean itu, kan daun hijau daun sayur lebih bagus dong kelapa sawit daripada kacang kedelai. Bukan di situ, karena konsepnya dia melihat sepanjang produk sistemnya, tidak sekedar melihat existing gitu, tidak sekedar melihat kelapa sawit dengan kacang kedelai langsung dibandingkan, tidak seperti itu. Tapi sepanjang produk sistem itu apa yang terjadi, gitu ya. Jadi makanya itu ya sekarang kan masalahnya nggak bisa kita bilang kita nggak mau ikutin. Masalahnya itu kan dunia ini kan istilahnya perspektifnya udah seperti ini gitu ya. Terutama dengan negara luar ya, Eropa, Amerika itu mereka sudah sangat konsen karena mereka sendiri merasakan gitu ya, bahwa dengan misalnya kenaikan suhu misalnya 1 derajat, berapa pulau yang hilang gitu ya, atau misalnya berapa dampaknya terhadap lingkungan gitu ya, dan lain-lainnya gitu ya. Itu istilahnya kenapa semua konsen terhadap dampak lingkungan tersebut ya. Sehingga LCA ini dia selain udah berpikir terhadap si produk, artinya dia udah mengontrol istilahnya dampak terhadap lingkungan di sepanjang prosesnya dari cradle to grave. Makanya ini yang berat kita untuk implementasikan. Tapi apapun itu harusnya memang kita lakukan gitu ya. Ini saya kira saya udah jelaskan tadi ya apa itu lingkungan gitu ya, dan bagaimana perspektifnya di KLHK gitu. Jadi kalau kita misalnya lihat lagi lebih detail gitu ya, artinya ini tadi saya sampaikan tadi dari natural resources diambil ya, ada proses istilahnya extraction gitu ya, atau material acquisition, dikeluarkan produk atau disediakan misalnya produk antara ya sampai dia ke pabrik, dari pabrik misalnya dia sekali misalnya produk sampai dia ke konsumen, itu tahapannya itu semua pasti menghasilkan emisi gitu ya. Sehingga kalau kita cek lagi ya, ini saya sampaikan tadi ya, SNISO-nya itu. Kalau kita cek lagi, LCA ini juga sebenarnya mengontrol ya, atau mempengaruhi supply chain gitu ya. Saya misalnya harus membeli materialnya itu dari mana? Makanya Singapura itu kenapa mereka misalnya sangat tinggi penerapannya? Karena misalnya mereka kan tidak punya resources, mereka tidak punya sumber daya alam, tapi mereka tahu dari mana harus saya beli. Saya batu baranya, apakah harus saya beli misalnya dari Brazil atau dari Cina gitu ya, atau misalnya dari Indonesia? Dari Indonesia ini saya beli dari mana? Apakah Sumatera, apakah misalnya Kalimantan, atau misalnya Sulawesi gitu? Dia menggunakan LCA untuk menghitung itu. Begitu juga misalnya distribusinya ya. Ini saya mau distribusikan kemana gitu loh ya. Jadi ada itu misalnya kalau di kita orang energi itu ada istilahnya itu sering itu kita dengar misalnya hutang energi gitu ya. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya harus kita cek istilahnya nanti ada itu istilahnya energi rasio, berapa energi yang dihasilkan terhadap energi yang dibutuhkan dan berapa dampaknya terhadap lingkungan. Anggap misalnya betul nanti pembangkit listrik tenaga biomasa itu menghasilkan misalnya GWP yang rendah, tapi kan kita harus cek prosesnya itu tinggi nggak gitu loh kan. Sama itu misalnya kayak kemarin ada teman kita di Ilkan, dia melakukan life cycle assessment terhadap tempe, ternyata tinggi dampak lingkungannya, tinggi dampak GWP-nya. Kenapa coba? Karena ternyata si kedelainya itu diimpor dari Amerika gitu loh ya. Jadi LCA ini istilahnya kalau di negara tertentu dia juga digunakan sebagai desain engineering kita, atau misalnya apalah ya, untuk misalnya untuk mata rantai juga. Artinya dia dapat audit energinya, optimal prosesnya ya, karena misalnya di sini juga energi pasti diperhitungkan transportasinya gitu ya. Contohnya misalnya juga anggap misalnya air mineral gitu ya, air mineral misalnya saya mau jual di Aceh ya kan, mungkin dampaknya terhadap lingkungan akan sangat tinggi ya, atau GWP-nya misalnya kalau saya produksi misalnya di Bogor, saya mau jual di Aceh, karena kebayang dong membawa itu ke Aceh berapa liter solar yang dihabiskan gitu ya. Kalau misalnya saya memproduksi itu ya
bagusnya ya saya produksi misalnya di Brastagi atau saya produksi di Aceh sendiri gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya kenapa LC ini bagi perusahaan-perusahaan besar gitu ya, atau misalnya bagi yang konsen terhadap dampak lingkungan sangat dibutuhkan gitu ya, artinya menjadi kontrol mereka gitu ya. Nah, jadi secara keseluruhan gitu ya, nanti memang ini dalam berhitungnya kita akan berpikir ada namanya unit fungsi gitu ya, ada nanti misalnya bagaimana istilahnya menghitung kita upstreamnya, bagaimana downstreamnya, bagaimana kita menghasilkan nanti kualitas data gitu ya, nanti kan itu ada 4 tahapan itu ya, jadi goal and scope, life cycle inventory, life cycle impact assessment, dan interpretasinya. Jadi di tahapan nanti life cycle inventory itu kita harus berpikir bagaimana menghasilkan kualitas data gitu ya, karena nanti prinsipnya ada istilah GIGO itu ya, garbage in, garbage out. Jadi kalau data yang masuk itu juga misalnya tidak qualified gitu ya, tidak berkualitas, maka nanti analisa yang kita hasilkan juga tidak bisa dipercaya gitu ya. Nah, ini artinya sebesar apa pabrik kita, makin detail kita istilahnya buat assessment ya, atau anggap misalnya dalam energi kita menggunakan bahasa auditnya, tapi sepanjang produk sistemnya, maka nanti akan makin tahu kita di mana yang menjadi hotspot, yang di mana yang menjadi sumber masalahnya gitu ya. Nah, dan nanti kalau di LC ini kita ada batasannya gitu ya. Nanti ada istilahnya itu PCR. Nah, mungkin nanti kalau mau mendalami silakan. Ada namanya nanti produk kategori rules. Terus ada nanti EPD. Nanti ini outputnya kan dia EPD, Environmental Product Declaration Eco Label tipe 3 gitu ya. Di Indonesia itu yang baru ada itu Eco Label tipe 2 dan 1. Tipe 2 itu dia self declaration, tipe 1 itu sudah melibatkan pihak eksternal gitu ya. Tapi Eco Label tipe 3 LC ini yang saat ini diakui oleh dunia gitu loh ya. Nah, jadi dunia nggak percaya itu Eco Label tipe 1, tipe 2. Ya percaya sih, tapi kurang lah gitu ya. Mungkin buyer-buyer tertentu dia akan percaya gitu ya. Tapi yang sifatnya misalnya Eropa, Amerika, mereka tidak akan istilahnya menginginkan itu biasanya gitu ya. Jadi ini sekilas misalnya tadi di life cycle inventory itu kita harus mendapatkan istilahnya melakukan pengumpulan data ya. Jadi tadi kan saya sudah cerita tentang produk sistem ya. Jadi udah cerita dari kita goal and scope-nya itu. Setelah kita tetapkan istilahnya produk sistemnya, di masing-masing subsistem itu kita kumpulkan datanya ya. Baru kita validasi gitu ya, nanti kita konversi dia terhadap fungsi. Nanti setelah itu baru kita konversi dia atau karakterisasi faktor dia dengan dengan di tahapan life cycle impact assessment. Kalau nanti ada kesempatan sebenarnya untuk misalnya anggaplah exercise, nanti kita coba ya gitu ya. Contohnya lah misalnya ya, kalau lah misalnya saya punya data emisi gitu ya, 100 kg misalnya CO2 ya, yang kedua misalnya saya punya 10 kg CH4, yang satu lagi saya punya 0,1 kg misalnya CFC atau misalnya freon R11 gitu ya. Jadi punya 100 kg CO2, punya 10 kg CH4, punya misalnya 0,1 kg freon 11 misalnya gitu ya. Mana yang paling besar dampak terhadap lingkungan? Secara kuantitatif misalnya dari inventory datanya kita bisa melihat 100 CO2 itu lebih besar daripada 10 CH4, atau misalnya CH4 itu lebih besar daripada 0,1 freon gitu loh ya. Jadi itu istilahnya dia permainannya nanti gitu ya. Bisa aja nanti kalau misalnya ada waktu kita bahas gitu. Nah ini nanti setelah kita istilahnya itu kita inventory lagi, kita cek mana yang menjadi misalnya aliran produk, mana yang menjadi aliran dasar gitu ya. Jadi di alam ini ada yang sifatnya aliran dasar. Sebenarnya kita berharapkannya semua itu aliran dasar. Apa aliran dasar itu? Aliran dasar itu tanpa istilahnya perlakuan manusia gitu loh ya. Makanya mungkin yang bagus itu kan misalnya contohnya lah misalnya ya, kita misalnya mendapatkan energi gitu ya, tapi misalnya tidak melakukan pengerusakan terhadap alam gitu ya, atau dia misalnya datang misalnya mungkin ya lebih terbarukan lah ya, seperti konsep energi terbarukan yang selama ini kita pahami gitu ya. Nanti datanya itu ya, kalau misalnya kita tidak dapat atau misalnya inventory datanya itu kita tidak dapat yang misalnya primer, kita sebenarnya punya yang namanya database ya, atau misalnya punya data sumber, atau kita bisa cek ya hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Makanya saya kemarin waktu saya S3 itu kan dikirim juga itu sama Pak
Arman ke Jepang gitu ya, karena di sana itu kita bebas akses data, itu sampai 500 jurnal itu kita baca gitu ya, karena memang di Indonesia itu hampir nggak ada datanya gitu ya. Jadi ya kalau kita misalnya gunakan database software pun kita nggak percaya, karena kadang-kadang itu juga hasil LC misalnya Eropa, Amerika gitu ya, tapi kita harus cari yang lebih dekat dengan kita gitu ya. Jadi tapi sebenarnya kalau misalnya semua melakukan ini, makanya itu yang kita dorong ya. Sekarang kita juga dengan Ilkan sedang membangun database dengan KLHK, itu yang kita dorong. Nanti perusahaan yang sudah melakukan LCA, dia stop database kayak KLHK, maka dia akan dapat reward gitu ya. Jadi nanti semua database itu akan masuk ya, sehingga perhitungan LCA nanti tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit gitu ya. Tapi kalau untuk awal-awal ini sebenarnya masih diperbolehkan kita menggunakan data-data sekunder gitu ya, atau database yang ada di software gitu. Jadi ini nanti yang dampak lingkungannya itu ya. Jadi dampak lingkungannya itu, jadi di LCA tadi itu yang goal and scope ya, inventory sama life cycle impact assessment. Ini sebenarnya sama dengan energi konsepnya gitu ya. Nanti mungkin di akhir saya contohkan yang lebih detail untuk energinya gitu ya. Jadi bagaimana misalnya ada sekitar 18 nih impact kategori dampaknya itu gitu ya. Ozone depletion, human toxicity, radiasi gitu ya, climate change, acidification, eutrophication gitu ya. Nanti di endpointnya itu kita berpikir human health, ekosistem dan resources ya. Resources itu misalnya kita berpikir fosil, mineral dan air gitu ya. Jadi ini tahapannya. Nanti istilahnya ada pilihan kategori dampak, klasifikasi, karakterisasi dan pembobotan gitu ya. Ini data-datanya itu yang bisa kita ambil yang dilakukan oleh orang lain ya. Jadi setelah sebenarnya kita sampai impact assessment ya, sampai di situ baru kita sebenarnya lakukan interpretasi, kita ambil kesimpulan, rekomendasi dan pelaporannya gitu ya. Jadi konsep LCA itu dia ada 4 tadi itu ya, definisi, tujuan dan lingkup, inventory data, impact assessment dan interpretasi gitu ya. Nanti di interpretasi ini kita dapatkan hotspot di daerah mana sih yang paling besar dampak lingkungan atau di sepanjang produk sistem saya gitu ya. Itu sebenarnya gambaran umum ya tentang life cycle assessment. Ini saya kira memang selalu kita dalam hal misalnya melakukan development itu selalu kita harus bertarik-tarikan gitu ya antara ekonomi, istilahnya society sama environment gitu ya. Dan kenapa misalnya LCA ini menjadi menarik ya, karena ada di akhirnya itu gitu loh ya. Jadi pada saat misalnya dia sudah mendapatkan EPD, Environmental Product Declaration, labeling gitu ya, maka dia produknya itu akan lebih kompetitif. Kenapa? Karena buyer berani beli mahal gitu loh ya. Jadi nggak bisa misalnya bagi perusahaan itu hanya sekedar istilahnya anggaplah misalnya hanya dikasih reward, selamat segala macam gitu ya. Dia harus berpikir konsep bisnis, konsep ekonomi gitu ya. Nanti setelah kita misalnya lakukan LCA itu ya, ini kita dapat nanti eco-label tipe 3 yang EPD ini, tapi dia nanti based on misalnya ISO 14025 lagi. Memang kadang-kadang memang kita serba ini juga ya, harus mengikuti yang standar internasional, tapi ya mau gimana lagi ya, mereka memang yang lebih duluan menerapkan ini gitu loh. Tapi kalau saya pahami sebenarnya, apalagi kita nih teknik pertanian dan terutama lab energi ya, kita kan sangat belajar itu tentang termodinamika ya. Dan termodinamika itu ada 4 dia, hukum ke 0, 1, 2, 3 gitu loh ya. Saya sebenarnya kalau lihat-lihat, sebenarnya LCA itu mungkin turunan dari konsep entropi gitu, keacakan gitu ya. Jadi cuma memang LCA ini dia sifatnya misalnya tetap exact solution, tapi mungkin numerik, bukan istilahnya exact solution seperti yang differential equation atau Laplace gitu ya. Tapi istilahnya makanya di LCA ini ada istilahnya itu boleh kita cut off. Jadi masih dibolehkan istilahnya itu asumsi gitu loh ya. Jadi mungkin sama itu, mungkin kalau kita menggunakan rumus empirik kan di numeric solution itu kan misalnya kita menggunakan Euler, Runkuta gitu ya. Itu kan istilahnya tidak 100%. Beda misalnya dengan differential equation misalnya x kuadrat tambah sekian gitu ya, itu udah pasti segitu angkanya, nggak mungkin ada koma-koma gitu ya. Tapi di LCA juga saya kira dia lebih pendekatan numerik, makanya dibuat tahapan-tahapan itu gitu ya, untuk menghasilkan yang lebih presisi, keluar angkanya gitu, presisi, sehingga nanti perusahaan juga untuk melakukan continuous improvement dia lebih presisi, dia tidak lagi sekedar istilahnya trial and error gitu loh ya, karena trial and errornya itu kan membutuhkan biaya pasti gitu ya. Pada akhirnya nanti kalau misalnya produk itu semua sudah eco-label tipe 3, nanti mungkin ya saya kemarin itu karena
mungkin tahun 2019 pertengahan apa ya, saya kan kita dulu itu sempat di awal-awal kalau kita ke Aceh, ke Jakarta lebih murah kita lewat Malaysia gitu ya. Saya beberapa kali lewat Malaysia dari Kuala Lumpur gitu ya, baru ke Jakarta. Itu saya lihat di bandaranya itu sudah mulai itu muncul. Karena memang kita harus akui ya, Malaysia itu juga lebih dulu dari kita. Mereka 2006 sudah membangun database. Thailand itu dari 2002. Kita belum nih. Kemarin memang udah sempat mau dealkan dengan KLHK, tapi karena COVID semua dipending gitu ya. Kita juga berharap nanti di supermarket itu produk-produk kita itu tidak lagi sekedar misalnya harga gitu ya, atau misalnya expirednya, kualitasnya, atau misalnya ingredientnya, tapi sudah ada di situ sustainability-nya gitu loh ya. Jadi misalnya berapa CO2 nih, berapa misalnya SO2 nih, berapa misalnya PO4 nih gitu ya. Itu secara tidak langsung ya kan, semua melakukan itu dengan konsep istilahnya cradle to grave, maka walaupun proses produksi itu tetap berjalan untuk menghasilkan produk, tapi dia akan lebih optimal, ya kan? Karena dia berpikir penggunaan energi, penggunaan material, pengurangan dampak istilahnya emisi gitu ya, sehingga keseluruhan akan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan ya. Dan sekarang itu juga saya juga belum pernah sih, tapi katanya kita kalau penerbangan ke Eropa ya, mungkin Pak Edi mungkin mengalami ini. Jadi ada itu sekarang penerbangan itu katanya, kalau kita misalnya mau ke Eropa, ada misalnya di tiketnya itu kita disuruh milih apakah misalnya akan bantu atau misalnya menyumbang gitu ya untuk misalnya penggunaan nanti misalnya penerbangan yang hemat energi gitu ya. Cuma saya kemarin itu pernah memberikan training di PT Dirgantara Indonesia. Ternyata pesawat N250 yang didesain Pak Habibie itu sistem AC-nya itu sudah tidak menggunakan freon gitu loh ya. Jadi makanya sebenarnya di Dirgantara itu kalau nggak salah katanya sekitar tahun 90-an mereka itu sudah berpikir konsep life cycle assessment gitu ya. Cuma memang karena tidak terlalu di Indonesia menarik, tidak terlalu diekspos gitu ya. Karena itu tadi itu menjadi poin gitu. Kalau misalnya di istilahnya di produk itu dia istilahnya tidak mengurangi dampak lingkungannya, kan dia tidak menggunakan freon, berarti kan dia sudah mengurangi dampak lingkungan gitu ya. Nah, ini misalnya contoh saja lah, banyak itu misalnya bayar-bayar dari luar gitu ya. Misalnya saya ingin membeli ikan, ingin membeli kelapa sawit, ingin membeli coklat, ya kan? Tapi saya minta dong sustainability report-nya gitu ya. Kebetulan saya kan dengan teman-teman juga kita konsultan di seputar lingkungan dan energi gitu ya. Itu memang perusahaan itu banyak yang meminta itu gitu ya. Pada saat misalnya tidak punya, ya udah hilang kesempatan dia gitu ya. Pada saat misalnya kita memiliki berapapun sebenarnya kita bisa bermain di harga gitu ya. Artinya dia bayar kita lebih mahal gitu ya. Ini saya sampaikan tadi ya, bagaimana misalnya USA Palode itu tahun 2010-an dia mengatakan bahwa sawit kita itu hanya mampu mereduksi emisi 17% ya, kalau diproduksi diproduksi biodiesel gitu ya. Sementara untuk masuk market dia itu minimal 20%. Terus Eropa dia berhitungnya lain lagi, dia berhitung sawit kita itu hanya mampu mereduksi emisi 19%, tapi syarat untuk masuk market dia minimal 35%. Jadi artinya kan kita tidak bisa masuk gitu ya. Nah, ini yang dulu sebenarnya saya hitung gitu ya. Nah, ini misalnya di contohnya juga nih ya, coba kita bisa bayangkan gitu ya. Misalnya sawit itu pisang gitu ya, yang menggunakan yang misalnya udah eco-label. Sering kan kita lihat misalnya di Indomaret gitu ya, atau di supermarket pisang itu misalnya saya pernah yang ke pabriknya banana apa ya, lupa saya. Jadi tapi kan yang kita lihat satu buah pisang ini mungkin sama harganya yang satu sisi di pasar tradisional gitu ya. Jadi itu istilahnya kan dari segi saya anggap misalnya dari market ya, price yang dia dapatkan lebih menguntungkan gitu ya. Dan artinya dia tidak perlu mungkin menanami banyak area pisang gitu ya. Begitu juga misalnya seperti di produk kertas gitu ya. Ini sering ini sekarang kita lihat misalnya di kertas itu ya, misalnya ini ada beberapa merek kertas gitu ya. Terus kita mau milih yang mana, sama-sama putih kok kertasnya gitu ya. Apalagi misalnya dia udah sama-sama misalnya menggunakan eco-label tipe 1 dan tipe 2 gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ada tulisannya seperti ini, ya kan, kertas A misalnya jika GWP-nya tertulis 0,5 kg CO2 per kilogram A4, kertas B misalnya 0,8, pasti dong kita memilih yang 0,5 gitu ya. Karena kita tahu dia lebih kecil dampaknya terhadap lingkungan. Cuma kan pertanyaan berikutnya, dari mana angka itu dapat? Nah, itu yang
mungkin nanti ya, saya nggak tahu nih kalau ada yang berminat nanti boleh saja ikut training kami ya. Saya kira yang muda itu lebih cepat dia berhitung gitu ya. Itu makin banyak sebenarnya. Atau sebenarnya ini bisa nih Bu Enda dan Pak Edi juga. Nanti kita ajar, misalnya kita arahkan sebagian mahasiswa kita, saya siap ikut membimbing penelitiannya itu skripsi ini terhadap life cycle assessment gitu ya. Sehingga nanti banyak produk-produk yang dihasilkan yang keluar angka-angka dampak lingkungannya gitu. Saya di Unsia juga sebagian sudah saya lakukan seperti itu, walaupun memang sebagian merasa berat ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini misalnya juga nih, di produk-produk ini kita berharap suatu ketika produk kita itu akan seperti ini, akan keluar dia misalnya CO2 equivalennya gitu ya. Itu kan menjadi ada nilai tambahnya, tapi ketahuan mana yang lebih kecil dampaknya terhadap lingkungan gitu ya. Saya kira itu secara keseluruhan gitu ya. Tapi memang apa hubungannya misalnya di energinya gitu ya. Sebenarnya di LCA itu energi itu adalah salah satu inventory data yang harus dilakukan gitu ya. Sehingga menurut saya audit energi itu juga bisa dihubungkan dengan konsep life cycle assessment. Makanya sekarang itu juga kita sudah mulai ada energi manajemen sustainability gitu ya, MS kalau nggak salah ya. Ini udah mulai diperkenalkan orang konsepnya itu gitu ya. Jadi dan saya juga lihat beberapa paper mereka sudah mulai menghubungkan. Saya sendiri pun sebenarnya sedang menulis gitu ya. Bagaimana istilahnya energi audit itu istilahnya perspektif life cycle assessment gitu ya. Karena pada akhirnya kalau kita tidak melakukan seperti itu seolah-olah energi itu sama saja gitu ya. Seolah-olah KWH listrik yang kita audit itu sama saja. Padahal berbeda dong, ya kan? Misalnya anggap misalnya ada istilah orang itu misalnya mau bikin misalnya gedung atau green building misalnya ya. Apa dasarnya misalnya green building kan misalnya bisa aja salah satunya parameternya karena energi yang dia gunakan ya CO2 equivalennya itu rendah gitu. Makanya di PLN itu sekarang saya kalau ngasih training ini sampaikan istilahnya bedakan dong harga KWH listrik dari PLTA, PLTP gitu ya, panas bumi atau dari energi terbarukan gitu. Kalau sama, maka nanti yang akan terus berkembang itu adalah PLTU gitu. Jadi pembangkit tenaga uap. Padahal itu yang paling besar kilogram CO2 ekivalen yang dihasilkan dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain gitu ya. Tapi tapi saat ini kan harganya sama. Jadi harga KWH PLTU, harga KWH PLTP, harga KWH PLTA. Saya nggak tahu memang sekarang lagi digodok istilahnya katanya sedang diusulkan revisi tentang energi terbarukan tersebut. Apakah sampai di situ gitu ya? Apakah sampai ke pengaturan tarif? Kalau sampai ke situ, harusnya memang itu yang dijalankan. Agar target-target misalnya EBT 23% pada 2025 itu ada yang mendorong gitu loh ya. Ada yang mendorong karena pengusaha kan realistis saja. Kalau harganya menarik ya dia akan invest di situ, dia akan produksi itu. Tapi kalau harganya sama ya mending produksi PLTU aja. Istilahnya tidak ribet gitu ya, secara ekonomis juga menarik. Karena nanti saya coba saya perlihatkan hitungan life cycle assessment yang saya lakukan gitu ya berdasarkan LCA di beberapa pembangkit gitu ya. Jadi konsepnya saya kira bisa gitu loh ya, bisa kita masukkan audit energi ini di konsep life cycle assessment gitu ya. Memang ini tinggal dipopulerkan saja mungkin di Indonesia ya, tapi saya lihat beberapa negara di luar itu mereka sudah mulai melakukan gitu ya. Ini contohnya misalnya, nah saya yang sering sampai saat ini kan banyak berkecimpung dengan kelapa sawit gitu ya. Inilah misalnya produk sistem kelapa sawit itu, mulai dari land preparation gitu ya, sampai misalnya land preparation, seedling, planting ya, ada fertilizing, ada proteksi, harvesting gitu ya, palm oil mill. Di palm oil mill ini kan di pabrik kelapa sawit ini baru kita mulai berpikir, ya kan? Hasilnya itu berupa apa? CPO, ya. Terus apa lagi? Biomasa, apalagi POME gitu ya. Ada nanti PKO gitu ya. Nah, kalau hanya semua dihasilkan selama ini kan mayoritas hanya dihasilkan CPO, ya. Mungkin rata-rata lah 20% gitu loh ya CPO gitu ya. Kan kebayang dong dari 100% TBS yang masuk itu hanya 20% yang kita manfaatkan selama ini. Ya wajar saja orang luar itu melihat kita tidak istilahnya optimal gitu ya, atau tidak ramah terhadap lingkungan gitu ya. Sementara yang lain seperti misalnya limbah cair ini dibiarkan saja gitu ya. Nah, secara konsep LCA ini menarik untuk kita kaji gitu loh. Apa manfaatnya dan memang tetap harus
Makanya nanti di LCA itu ada namanya efisiensi sumber daya dan produk declaration gitu ya. Kita juga nanti ada teknik bagaimana mengkonversinya gitu ya. Walaupun mungkin itu teknik-teknik itu kalau dia misalnya udah anggap misalnya sarjana teknik pasti harusnya sudah mengerti gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak hanya CPO, artinya dimanfaatkan juga biomasnya, pomenya gitu ya, itu bisa dijadikan sebagai secondary product gitu loh ya. Sekarang itu di PLTU itu mereka juga ada istilah lupa apa itu, play as dan bottom as gitu ya. Itu juga sekarang banyak dimanfaatkan untuk pengaduk semen gitu ya. Itu konsep LC dia artinya secara istilahnya alokasi nanti bisa dibebankan ke produk yang lain itu, sehingga dia tidak bebankan ke dia semua. Nah, selama ini kan orang berpikir karena di Indonesia memang faktanya hanya CPO yang baru dimanfaatkan, maka semua berpikir bahwa semua dari beban delayed prevention tadi itu dibebankan terhadap ke CPO gitu ya. Makanya nanti dia tinggi gitu ya. Jadi ini konsep dianggap saya ambil satu subsistem gitu ya. Jadi yang kita inventory itu material dan energi gitu loh. Saya kira di sini energinya masuk ya. Jadi ini menjadi menarik. Cuma mungkin kalau misalnya boleh usul, misalnya bisa aja misalnya kita buat energi atau energi sustainability management gitu ya. Jadi keberlanjutan energi ya. Jadi energi sustainability management bisa aja misalnya konsepnya itu seperti itu ya. Tetapi tetap pelaksananya pasti audit energi kan. Artinya kita evaluasi. Tapi dia berbicara sepanjang produk sistem ya kan. Dan ini misalnya saya contohkan untuk satu sistem gitu ya, satu subsistem. Jadi bagaimana misalnya di pabrik kelapa sawit itu bisa kita manfaatkan PLTBM gitu ya, bisa kita manfaatkan misalnya POME gitu ya. Tapi memang ini yang harus didorong ke pemerintah. Jangan dong sama harga KWH yang dihasilkan oleh teknologi ini dengan teknologi PLTU gitu ya. Pada saat itu sama, memang mungkin secara bisnis tidak menarik, akhirnya orang tidak akan melakukannya gitu kan. Nah, ini saya kira optimalisasi prosesnya gitu ya. Kan kalau misalnya ini bisa dilakukan secara optimal, sebenarnya kelapa sawit ini kan bisa semua pohon energi menurut saya. Jadi CPO-nya, biomasanya ya, mungkin ya ini yang bisa kita sebutkan nanti zero waste, mendekati zero waste gitu ya, karena termanfaatkan semua gitu. Nah, dan memang ya kembali lagi hasilnya nanti memang jangan harga KWH-nya jangan disamakan gitu ya. Nah, ini memang kenapa misalnya kita terlambat misalnya ya, karena misalnya si kacang kedelai ini ya, si Sehan ini tahun 98 mereka sudah selesai melakukan life cycle assessment ya. Jadi makanya mereka berani saya mengatakan kita hanya 17 karena mereka tahun 98 sudah melakukan LCA. Dan kalau misalnya kita cek dan kita baca di laporan LCA-nya, ini langsung dikoordinir oleh Menteri Pertahanannya. Mungkin kalau di kita misalnya LCA dikoordinir oleh setingkat Menko pasti mungkin jalan gitu ya. Tapi kalau hanya dosen dan mahasiswa memang akhirnya lambat gitu. Nah ini kan yang di limbah POME itu kan hasilnya, tapi padahal dari sini bisa kita hasilkan banyak energi gitu ya. Nanti seperti ini ya. Jadi misalnya kan di sini kan metan banyak ini. Nilai energinya kan lebih tinggi malah dari gasolin gitu ya. Bahkan hidrogen dari gasifikasi ini dia hampir 3 kali lipat dari misalnya gasolin gitu ya. Ini yang saya produksi bersama tim gitu ya, pembangkit listrik tenaga biomasa. Karena di pembangkit tenaga biomasa itu dihasilkan istilahnya H2 ya, hidrogen dengan CO gitu ya, dengan mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi ya. Walaupun memang itu problemnya masih banyak, tapi harusnya istilahnya kalau misalnya terus didorong dan disupport oleh pemerintah, ini bisa kita optimalkan gitu ya. Ini kan ini yang saya sampaikan tadi ya. Kalau sekilas misalnya kita datang ke pabrik kelapa sawit, sebagian misalnya auditor itu ya dia mengatakan yang masalah adalah di misalnya asap cerobongnya gitu loh. Padahal yang sumber masalahnya adalah ini, pomenya ini gitu loh ya. Jadi dengan LCA dia bisa melakukan model pendekatan itu gitu. Saya kira ini perhitungannya ya, saya mungkin tidak cukup waktu kita untuk membahas ini, tapi prinsipnya bagaimana kita menghasilkan angka itu ada yang namanya characterization factor gitu ya. Jadi hasil inventory data kita tadi itu ya, misalnya anggap tadi CO2 tadi itu ya, CO2 itu dia dikali dengan characterization factor, istilahnya faktor dia terhadap impact kategori. Impact kategori itu macam-macam, ada nanti yang namanya kalau misalnya contohnya misalnya CH4 amonia metan gitu ya. Metan itu ada dia nanti misalnya
terhadap ozone depletion, ada terhadap GWP. Misalnya metan itu 25. Kalau saya 10 kali 25 menjadi 250 gitu ya. Sementara CO2 itu hanya 1. Walaupun tadi saya punya 100, tapi dampak terhadap GWP dia hanya 100. Beda dengan freon tadi. Freon tadi karakteristik faktornya dampaknya terhadap pemanasan global itu sampai 10.000 kali, bahkan lebih gitu ya. Anggaplah kita ambil 10.000, walaupun 0,1, tapi dampaknya terhadap GWP 1000 gitu. Jadi walaupun dari kita misalnya punya emisi 110 0,1, justru 0,1 ini yang menjadi sumber masalahnya. Inilah yang harus kita kontrol, atau kalau bisa kita ganti gitu ya. Misalnya kita ganti dengan R134A, atau misalnya kita ganti dengan sistem pendinginan lain, misalnya dengan nocturnal atau absorpsi gitu ya. Sehingga disinilah berperan misalnya, atau misalnya disinilah misalnya salah satu exchange teknologi istilahnya gitu ya. Artinya ada dasar perhitungannya, ada justifikasinya gitu ya. Tapi memang di industri itu biar jalan harus ada rewardnya gitu loh ya. Karena kalau misalnya mau saya sederhananya, ya memang yang paling mudah mengendalikan itu adalah sistem kompresi uap gitu loh misalnya, pendinginannya gitu ya. Tapi kan dampaknya terhadap lingkungan sangat besar gitu ya. Bahkan nanti misalnya ini contohnya misalnya nih ya, sulfur misalnya hexafluoride itu dia karakteristik faktornya itu sampai 22.000 gitu ya. Jadi itu yang kita pelajari di life cycle assessment. Saya kira ini angka-angka saja gitu ya. Ini misalnya GWP-nya, kita cek nanti di energinya gitu ya. Nah ini yang mau saya sampaikan tadi. Jadi contohnya misalnya ini saya dulu kan Jepang itu kan dia mayoritas mereka dari nuklir. Ini data tahun 2003 gitu ya. Ini misalnya PLN itu tahun 2011. Tapi kalau kita lihat misalnya ini dulu hasil LCA yang saya lakukan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat batu bara gitu ya. Batu bara itu dia menghasilkan atau dampaknya GWP itu 0,3 sekian kilogram CO2 ekuivalen per kWh listrik yang dihasilkan. Ya. Posin itu 0,3 sekian, istilahnya posin ada 3 nanti dia, yang IDO, HSD sama MFO gitu ya. Ada lagi natural gas, ada lagi nuklir, hidropower, ada geothermal. Geothermal ini sebenarnya paling rendah GWP dia terhadap istilahnya per kWh listrik yang dia hasilkan gitu ya. Tapi bisa kita lihat di energi consumption-nya ini sebenarnya yang saya sampaikan sebenarnya tadi audit energi perspektif LCA gitu ya. Ini kan saya berhitungnya sudah menggunakan konsep life cycle assessment gitu ya. Coba kita lihat misalnya, geothermal itu ternyata membutuhkan 10,06 megajoule untuk menghasilkan 1 kWh. 1 kWh itu kan sama dengan 3,6 megajoule, ya kan? Artinya untuk menghasilkan satu energi, dia butuh 3 energi geothermal itu. Beda dengan PLTU. PLTU itu padahal dia paling tinggi dampak GWP-nya. Tapi untuk menghasilkan dia hanya butuh sekitar 3,6 juga gitu loh ya. Kalau misalnya ini kita hubungkan dengan bisnis, kalau kita di bisnis itu ada namanya BC ratio, benefit cost ratio gitu loh ya. Artinya untung terhadap biaya gitu loh. Jadi ya mungkin pengusaha itu ya dia akan produksi PLTU aja terus-terusan, orang lebih menguntungkan. Ya kan? Sebenarnya yang menarik itu natural gas ya. Natural gas itu misalnya mungkin bisa kita di atas 1 BC ratio-nya gitu ya. Udah istilahnya energi consumption-nya istilahnya rendah, GWP-nya juga relatif rendah gitu loh ya. Artinya dia, di bawah dia itu tinggal hidropower sama geothermal gitu ya. Tapi masalahnya ya memang yang kita dapat informasi natural gas ini kan kita udah jual gitu, udah kontrak. Makanya menurut saya gini loh ya, ini mungkin ya ini pandangan saya saja barangkali ya. Ini mungkin akibat kita terlalu lambat mempelajari LCA gitu ya. Makanya dulu negara-negara seperti Amerika atau China mungkin mereka udah kontrak panjang itu natural gas kita kan gitu ya. Karena mereka udah tahu ini istilahnya energi. Saya kan kemarin ada juga ke lapangan kita mengaudit ya, melakukan LCA di oil and gas itu dari Jambi itu dioper ke Singapura itu gas kita lewat laut kan gitu ya. Artinya itu kan udah puluhan tahun gitu. Nah, tapi memang masalahnya itu gitu ya. Tapi dari sini bisa kita lihat gitu ya. Yang juga misalnya kita lihat misalnya nuklir ya. Nuklir itu juga relatif rendah dia GWP-nya. Tapi dia tinggi eutrophication-nya gitu ya. Makanya nuklir misalnya yang di Jepang kemarin yang meledak itu mungkin 120 tahun nggak ada kehidupan. Atau misalnya eutrophication di tambang batu bara atau misalnya anggaplah misalnya di sungai gitu ya. Di di kolam gitu misalnya, atau misalnya di pabrik kelapa sawit itu
kadang-kadang kan kita lihat itu di ujung ipalnya itu kolamnya itu udah berlumut gitu. Itu sebenarnya salah satu pertanda bahwa eutrofikasinya udah tinggi gitu ya. Jadi istilahnya walaupun hidup ikan di situ, tapi dia udah berkompetisi misalnya dengan lumut gitu ya, atau tanaman-tanaman yang akan tumbuh akibat misalnya eutrofikasi yang tinggi gitu ya. Makanya kalau kita ke Danau Toba itu sebenarnya sebelah arah ke apa namanya itu, arah ke kabupaten apa gitu ya, saya lupa. Itu sudah sambung itu dengan enceng gondok gitu ya, karena eutrofikasinya udah tinggi gitu. Jadi makanya kalau misalnya seharusnya dikaji dengan life cycle assessment, seharusnya sudah ada warning gitu loh ya. Kalau misalnya 100 tahun perlakuannya seperti ini, maka akan kejadian seperti ini. Sehingga kalau misalnya sudah tahu angkanya, artinya ada warningnya gitu ya, ada misalnya pengingat ya, kan artinya kita lakukan kondisi untuk menerus. Sebenarnya ini yang mau dilakukan oleh KLHK gitu ya, artinya lewat kebijakan government lah ya untuk melakukan itu. Yang menarik sebenarnya hidropower gitu loh ya, ini juga terlalu tinggi ya, tapi di kita juga kan agak kurang pemanfaatannya gitu ya. Walaupun mungkin di sisi waste kita relatif tinggi gitu ya, relatif tinggi, tapi di GWP-nya dia kan relatif rendah gitu ya. Padahal di kita banyak gitu misalnya air itu ya, kayak misalnya Citarum lah. Citarum itu kan dari Cirata 1000 mega, Saguling 750, nanti ke Jatiluhur sekitar 400-an. Ya, tapi kan banyak sungai-sungai di kita ya. Harusnya memang itu yang dioptimalkan. Tapi memang itu akan lebih cepat realisasi kalau harga jual KWH-nya itu ada istilahnya rewardnya gitu, ada bonusnya gitu ya. Seperti PLTP ini tadi, kalau misalnya harganya sama dengan KWH dari PLTU, ya pasti akan sedikit. Misalnya kita baca data itu, dari potensial PLTP itu hanya 2% yang dimanfaatkan gitu ya. Makanya misalnya jarang berkembang. Ini misalnya datanya nih ya, hanya 2% pembangkit tenaga potensial panas bumi ini yang dimanfaatkan. Karena itu tadi energinya lebih besar, belum lagi kalau di Indonesia regulasi segala macam gitu ya. Kalau misalnya ini contohnya di di sawit juga gitu ya, seperti yang ceritakan tadi. Kenapa misalnya sawit itu menjadi masalah? Karena dia banyak menggunakan kemikal ya. Ini juga sebenarnya nanti ada hubungannya dengan energi kalau kita hitung secara detail gitu ya. Ini juga tadi misalnya biodiesel. Kalau misalnya kita menggunakan B20 gitu ya, saya menggunakan B20, maka nanti GWP-nya juga akan berkurang. Artinya kan nilai KWH atau nilai GWP atau dampak GWP KWH listrik yang dihasilkan dengan menggunakan misalnya PLTD yang B30 sekarang yang udah mandatori kan lebih rendah daripada misalnya PLTD murni. Cuma kan harganya sama, makanya orang kalau kita ke PLN, saya nggak mau Pak menggunakan yang B inilah kalau bisa katanya kan. Kenapa? Karena saya harus mengganti filter lebih ini segala macam gitu ya. Ya, karena ya nilai jualnya sama gitu kan. Jadi ini memang harus berpikirnya menurut saya ya lebih komprehensif. Ini yang saya bilang tadi juga ya. Nanti mungkin ya di LCE audit energi di LCE perspektif di LCE mungkin kita harus berbicara NEP ya, net energy balance, net energy ratio sama renewable index biar lebih menarik gitu ya. Artinya kita berbicara nanti yang net itu net energy balance, berapa energi yang saya hasilkan terhadap energi yang dikurangi, energi yang saya butuhkan, energi ratio, berapa energi yang saya hasilkan terhadap energi yang saya butuhkan. Renewable index itu sebenarnya energi terbarukan terhadap total kebutuhan energi untuk memproduksi energi tersebut. Pasti nanti kalau kita misalnya melakukan konsep audit energi di LCE, ya artinya dengan RI yang tinggi, renewable index yang tinggi, maka itulah yang lebih sustain. Makanya mungkin kalau anggaplah misalnya audit energi dalam perspektif misalnya energi energi manajemen sistem gitu ya, atau misalnya energi sustainability gitu ya. Audit energi sustainable itu pasti akan lebih menarik kalau misalnya renewable indexnya ini gitu ya. Nah, karena misalnya gini, pada saat misalnya saya juga melakukan audit energi perspektif LCE dengan tadi misalnya GWP yang tinggi ya, ini kan kita yang sebelumnya tadi kan konsep GWP global warming potential, konsep audit energi juga kelihatan gitu. Ternyata di tahapan pemupukan itu juga menjadi hotspot, artinya dibutuhkan di situ energi 18.240 megajoule per ton biodiesel gitu ya. Jadi artinya
Karena misalnya pupuk itu juga diproduksi dengan misalnya menggunakan energi yang banyak, ya kan, maka dia juga istilahnya energinya juga lebih tinggi gitu ya. Artinya kalau kita juga misalnya melakukan mix dengan organic fertilizer gitu ya, atau misalnya kita mengoptimalkan prosesnya, maka juga energi yang di istilahnya peluang penurunan penggunaan energi juga bisa dilakukan. Karena biasanya juga chemical fertilizer itu kan dia pasti menggunakan juga istilahnya dari sumber-sumber yang tidak terbarukan gitu ya. Nah ini misalnya konsepnya kan istilahnya kita harus, kalau bisa harus mendapatkan net itu di atas 1 gitu ya, sehingga kita untung ya. Renewable index itu juga harus kita mendekati 1 gitu. Jadi makin dia mendekati 1 ya, artinya dia makin sustain. Istilahnya si energi itu istilahnya makin potensial untuk terus dilanjutkan gitu ya. Kan kalau fosil itu sebenarnya energinya itu hanya sekitar 0,4 atau 0,3 gitu ya. Karena sebenarnya fosil itu lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk menghasilkannya. Kenapa misalnya itu tapi tetap dilanjutkan? Sebenarnya karena keinginan manusia saja untuk menggunakan fosil itu. Kenapa? Misalnya karena itu lebih easy maintenance. Kebayang dong kalau saya menggunakan misalnya kan kalau kita baca subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.